Hello friend, how are you? Now we will learn mathematics term 4 about fraction or pecahan, lama waktu, dan satuan tidak baku. But at this first meeting we will study only addition of fraction, subtraction of fraction, and the equivalent fraction. Jadi di pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, dan pecahan senilai. So, the subtopic of the first meeting, number 1, comparing two fraction, membandingkan dua pecahan. Number 2, addition of fraction, penjumlahan pecahan. Number 3, subtraction of fraction, pengurangan pecahan. Number 4, the equivalent fraction, pecahan senilai. Number 5, type of fraction, jenis-jenis pecahan. Number 6, problem solving about fraction, penyelesaian masalah tentang pecahan. Okay, let's start studying. Number 1, comparing two fraction, or membandingkan dua pecahan. Comparing two fraction. Comparing fraction on the cross multiplication. Membandingkan pecahan pada perkalian silang. Nah, ini salah satu cara untuk membandingkan pecahan ya teman-teman. Example 1, 2 comparing with 1, 4. Cara penyelesaiannya 1, 2 comparing with 1, 4 dikalikan silang. Jadi dapat ditulis hasilnya ya teman-teman. 1 dikalikan 4 is equal 4 adalah 4. 1 dikalikan 2 sama dengan 2. 4 greater than 2. So 1, 2 greater than 1, 4. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/4. Nah, ini adalah cara membandingkan dua pecahan dengan perkalian silang ya teman-teman. Okay, we will exercise 1, the picture which represent the biggest fraction. Gambar yang mana yang merupakan pecahan terbesar? Number 1, look at the picture. Teman-teman, caranya adalah kalau teman-teman mau membandingkan dua gambar ini, teman-teman harus tahu pecahan dari salah satu gambar ini apa. Pecahan dari gambar pertama ini apa, dan pecahan dari gambar 2 ini apa. Kemudian kalau sudah tahu pecahannya, kedua-duanya, teman-teman baru bisa membandingkan dengan perkalian silang tadi ya. Oke, let's start. Picture 1. Teman-teman lihat warna biru ya. Warna birunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, warna birunya ada 5. Kemudian keseluruhan kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seluruh kotaknya ada 8. Jadi pecahannya ada berapa? Ya benar, 5, 8. Oke, picture 2 yang berwarna biru, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pecahannya berapa? Ya benar, 6, 8. So, jadi setelah itu baru dikalikan silang. 5 multiplied 8. 5 dikalikan 8, 40. 6 multiplied 8. 6 dikalikan 8, 48. Benar ya?
And then, so 48 sama 40 lebih besar mana? Lebih besar 48 ya. Jadi penggunaannya lebih besar atau lebih kecil? Ya, benar. Smaller, lebih kecil ya. 40 smaller 48 atau 5x smaller 6x. 5/8 lebih kecil dari 6/8. Kenapa? Karena bisa dilihat hitungannya tadi bahwa 40 lebih kecil dari 48. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang number 2. Teman-teman melihat gambar yang berwarna kuning ada berapa? 1, 2, 3, 4. Keseluruhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, pecahannya 4, 8. Ya teman-teman, jadi yang berwarna itu pembilangnya, keseluruhannya itu penyebutnya yang di bawah. Number picture 2 yang berwarna 1, 2, 3 keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So fraction 3/8. Jadi pecahannya 3/8. Yang berwarna itu adalah pembilangnya yang di atas, keseluruhan itu adalah penyebutnya yang di bawah. So, sekarang dikalikan silang ya. 4 kali 8 32 ya. 8 kali 3 24. Jadi lebih besar atau lebih kecil ya? Lebih besar, greater than. So, 4x greater than 3x. Karena 32 lebih besar dari 24. So, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Exercise selanjutnya number 3. Oke, kita hitung yang berwarna merah ya. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti pembilangnya 4. Kita hitung keseluruhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi pembilangnya ada 9. So, fraction 4, 9. Oke, picture 2 kita hitung yang berwarna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti pembilangnya 6. Keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti pembilangnya 9. So, pecahannya adalah 6, 9. Oke, sekarang kita pecahan kita silangkan ya. Comparing 4 dikali 9 36, 6 dikali 9 54. Jadi lebih besar atau lebih kecil ya? Iya, benar. Lebih kecil. Smaller. So 4, 9 smaller 6, 9. 4/9 lebih kecil 6/9. Oke, sekarang number 4. Kita hitung yang berwarna 1, 2, 3. Jadi pembilangnya 3 ya. Terus kita hitung yang keseluruhan 1, 2, 3, 4. Jadi pembilangnya 4. So 3, 4. Oke. Picture 2 yang berwarna 1, keseluruhannya 4 ya. So the fraction 1, 4. Kita kalikan silang. 3 kali 4 12. 1 kali 4 4. Jadi kita gunakan apa teman-teman? Lebih besar atau lebih kecil? Iya, betul, lebih besar. So 3, 4 greater than 1,
3/4. 3/4 lebih besar 1/4. Nah, teman-teman, sebenarnya ada cara yang lebih mudah. Caranya adalah kalau teman-teman memperhatikan penyebutnya, apabila penyebutnya ini sama, teman-teman hanya memperhatikan pembilangnya saja, ya. Nah, kalau kalian perhatikan nomor 3 ini, pembilangnya 4 dan 6. 4 dan 6 lebih besar mana ya? Lebih besar 6 ya. Jadi kita menggunakan smaller. 4 lebih kecil dari 6. Ini juga sama-sama, yang nomor 4 kita perhatikan pembilangnya. 3 sama 1 lebih besar mana ya? Lebih besar 3. Jadi kita gunakan greater than. 3 greater than 1. Nah, jadi kalau penyebutnya sama, diperhatikan pembilangnya saja ya. Itu cara mudahnya. Mari kita ke exercise selanjutnya. Nah, sekarang exercise tambahan. Number 5. Look at the picture 1. Yang berwarna ada 4 ya. 4. Kemudian keseluruhannya ada 8. Jadi the fraction 4/8. Terus kemudian gambar yang kedua yang berwarna 2. Keseluruhannya ada 6 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Nah, sekarang kita kalikan silang. 6 kalikan 4. 24. 2 multiplied 8. 16. 24 dan 16 lebih besar mana ya? Lebih besar 24. Jadi pemakaiannya greater than. 4, 8 greater than 2, 6. Oke teman-teman, sekarang number 6. Yang berwarna ada berapa? Ya, 4. Keseluruhan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 4, 7. Kemudian gambar selanjutnya 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 4, 9. Sekarang kita kalikan silang ya. 9 kali 4. 3, 6. Ya. 36. Terus 7 kali 4. 28. Lebih besar mana ya? Lebih besar 36. So, pemakaiannya pakai greater than. 4, 7 greater than 4, 9. 4/7 lebih besar 4/9. Nah, teman-teman, kalau ini itu penyebutnya berbeda ya. 8 sama 6, 7 sama 9. Jadi, kalau penyebutnya berbeda, teman-teman tetap memakai pecahan silang. Gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita ke number 2 ya, subtopik number 2 tentang addition of fraction atau penjumlahan pecahan. Addition of fraction, penjumlahan pecahan. Oke, caranya adalah the sum of the same denomination can be obtained by adding up the numerator when the denominator is fixed. Artinya adalah penjumlahan pecahan berpenyebut sama dapat diperoleh hasilnya dengan menjumlahkan pembilangnya sedangkan penyebutnya tetap. Oke, example. The same denominator berpenyebut sama. Nah, teman-teman, betul ya? Di sini penyebutnya tetap. Kalau penyebutnya tetap, berarti yang dikerjakan hanyalah pembilangnya saja. Oke, 2 plus 1. Oke, 2 plus 1, 3. Penyebutnya tetap ya, 5. Oke, yang B, 3 plus 2, 5. Penyebutnya tetap ya, yaitu 7. Oke, continue. Sekarang, nah, ini adalah penyebutnya tidak sama teman-teman ya.
the different denominator, berpenyebut tidak sama. Ini masih tetap penjumlahan ya, tetapi penyebutnya tidak sama. Caranya adalah teman-teman harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita pilih angka yang lebih besar. 2 sama 6 lebih besar mana? 6 ya. Oke, 6. Oke, kemudian 6 di penyebut yang pertama ini kita kalikan ya. Oh, sorry, kita bagi ya. Divided. 6 divided 2. And then 6 divided 2 dibagi 2, 3 ya. Kemudian 3 multiplied 1 ya. 3 dikalikan 1 yang di atas ini. Hasilnya 3. Oke. Nah, sekarang yang kedua, ini karena tetap sama-sama 6, jadi pembilangnya juga sama ya, yaitu 2. Oke. Kemudian mereka dijumlahkan. 3 plus 2 ya. 3 plus 2 5. Penyebutnya karena sudah sama, jadi tetap 6. Oke, sekarang yang B teman-teman. Nah, ini mana yang lebih besar? 8 ya. 8. Oke, kemudian dibagi ya, divided 8. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama 8, maka pembilangnya sama, yaitu 3. Oke, sekarang yang kedua, 8 dibagi 4 ya. 8 divided 4. 8 divided 4, 2. 2 multiplied 1 ya. 2 dikalikan 1. Berapa 2 kalikan 1? 2. Oke, sekarang kita jumlahkan ya, karena penyebutnya sudah sama. 3 plus 2, 5, and then 8. Oke, penyebutnya tetap sama, yaitu 8. Nah, ini adalah cara menjumlahkan dengan penyebut tidak sama. Oke, sekarang topik number 3, subtraction of fraction, pengurangan pecahan. Example, the same denominator, berpenyebut sama. Nah, ini teman-teman, sekarang kita ke pengurangan pecahan ya, namun dengan berpenyebut sama. Oke, yang E, 5 minus 2. 5 dikurangi 2. Berapa? 3. Oke, sekarang penyebutnya sama nih, berarti tetap 7. Oke, sekarang yang B, 3 dikurangi 1 dikurangi 1. Berarti berapa? 1. Oke, nah sekarang karena penyebutnya sama, berarti tetap yaitu 5. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, sekarang ke berpenyebut tidak sama. Berpenyebut tidak sama, kita lihat penyebutnya ya teman-teman. Ini tetap masih dalam pengurangan ya. Nah, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya yang lebih besar adalah 4. Berarti kita taruh 4. Oke, nah ini caranya sama dengan yang penjumlahan ya. Caranya dibagi dan juga dikali. Nah, sekarang 4 divided 2. 4 ya, 4 divided 2. 4 dibagi 2. Berapa? 2. Kemudian and then 2 multiplied 1 ya. 2 dikali 1. Berapa? 2 ya. Oke, sekarang yang kedua, ini karena penyebutnya sudah sama 4, maka pembilangnya juga sama, yaitu 1. Oke, sekarang hasil akhirnya berapa? 2 means 1 ya. Nah, sekarang penyebutnya sama, yaitu 4. Nah, hasil akhirnya 1, 4. Oke, kita lanjut yang B. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat, ini mana yang lebih besar? Iya, betul ya, 12. Oke, 12. Nah, kemudian sekarang kita bagi 12 dibagi 3 berapa ya? 4. 4 ya. 12 dibagi 3, 4. Kemudian kita kalikan 2. 4 kali 2 berapa? 8. Betul ya?
Nah, oke, sekarang selanjutnya 12 dibagi 4. 12 bagi 4 berapa? 3. Oke, 3 dikali 1. 3 kali 1 3. Oke. Nah, yang terakhir karena ini penyebutnya sama, maka pembilangnya juga sama ya, yaitu 1. Oke, sekarang kita jumlah akhirnya ya. 8 dikurangi 3 dikurangi 1. Berapa? Iya, betul ya, 4. Terus kemudian karena penyebutnya sudah sama, jadi penyebutnya tetap 12. Nah, oke. 4, 12. Nah, teman-teman, kok ini masih ada perlu dijawab lagi ya? Berarti bagaimana? Nah, ini perlu dikecilkan teman-teman. Jadi pecahan itu kalau belum kecil, dikecilkan lagi sekecil-kecilnya. Ini supaya kecil diapakan? Kita bagi ya. Kita bagi berapa? Sama-sama kita bagi 4 ya. Kalau mau dikecilkan, maka sama-sama harus dibagi dengan angka yang sama. Oke, sekarang 4 dibagi 4 berapa? 1. 12 dibagi 4 berapa? 3. Nah, ini adalah hasil akhirnya. 1, 3. Oke, kita lanjut. Subtopik number 4, the equivalent fraction, pecahan senilai. Nah, teman-teman, kalau kita mau menghitung pecahan senilai, kita harus tahu dulu, apa sih pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama besar. Cara menentukan ada 2. Yang pertama, dengan mengalihkan penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. 2. Dengan membagi penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. Jadi ada 2 cara ya, dikalikan dan dibagi. Bagaimana ya bisa menentukan itu dikali atau dibagi? Oke, kita lanjut supaya kita tahu ya. Example yang E. Nah, teman-teman, ini adalah contoh pecahan senilainya ya. Ini contoh pecahan senilai yang mencari hasil akhir dengan cara dikali ya. Kemudian yang kedua, ini adalah contoh pecahan senilai dengan cara dibagi. Caranya bagaimana ya? Let's go. Caranya yang E. Nah, ini teman-teman, caranya seperti ini ya, dikali. Teman-teman diusahakan dikali dengan angka yang kecil saja ya, supaya gampang mengalihkan. 5 multiple to 10. 6 multiple to 12. Nah ya, 5 kali 2 10, 6 kali 2 12. Nah, ini adalah hasil pecahan senilai yang pertama ya. Kemudian kita kalikan lagi untuk mencari hasil pecahan senilai yang kedua. Terus kita kalikan lagi dengan mencari hasil pecahan senilai yang ketiga. Dengan cara apa? Kita kalikan 2 terus ya, supaya kita bisa mencari pecahan senilai sebanyak-banyaknya. Nah, karena ini pecahan senilainya ada 3 jawaban, maka kita kalikan sampai 3 ya. Dengan angka yang sama ya, dikalikan ya. Oke, jadi pecahan senilainya adalah 10 per 12, 20 per 24, 40 per 48. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang yang B dengan cara dibagi. 24 per 48 kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 2. 24 dibagi 2 12, 48 bagi 2 24. Oke, ini adalah hasil pecahan senilai yang pertama. Kita bagi 2 lagi ya untuk mencari hasil pecahan senilai yang kedua. 12 dibagi 2 6, 24 dibagi 2 12. Oke, ini adalah pecahan senilai yang kedua. Kita cari pecahan senilai yang ketiga ya. Kita bagi lagi dengan angka yang sama. 6 dibagi 2 3, 12 dibagi 2 6. Oke, ini adalah hasil pecahan senilai tiga-tiganya. 12 per 24, 6 per 12, 3 per 6. Nah, sama ya teman-teman ya dengan yang di atas. Nah, teman-teman harus ingat ya bahwa kalau mau mengalihkan dan membagi dengan angka yang sama dan diusahakan dengan angka yang kecil saja. Miss, kalau mau dibagi 1 boleh nggak? Tidak boleh teman-teman, karena hasilnya nanti akan sama.
kita tidak bisa mencari pecahan senilai yang lain. Jadi lebih baik dikalikan atau dibagi dengan angka 2 atau 3. Itu jauh lebih mudah. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, let's go. Number 5, types of fraction, jenis-jenis pecahan. Bilangan. Nah, jenis-jenis pecahan ini ada beberapa ya. Nah, Miss Ari hanya mengajarkan hanya ada 3 saja. Yang pertama, bilangan pecahan biasa. Example 1, 2, 3, 1, 3, 1, 5, 2, 5, etc. Ya, ini adalah example bilangan pecahan biasa. 1/2, 1/3, 1/5, 2/5, 7/10, dan masih banyak lagi. Ya, jenis-jenis pecahan biasa seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang yang kedua, bilangan pecahan campuran. Bilangan pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulat yang bagaimana? Nah, example bilangan bulat seperti ini, 1, 2, 5, 7, ini adalah bilangan bulat. Pecahannya ya seperti pecahan biasa, 1/2, 1/4, 2/3, 2/5 gitu ya. Jadi ini dicampur teman-teman, digabungkan ya. Pecahan campuran seperti ini, 1, 1/2, 2, 1/4, 5, 2/3, 7, 2/5, etc. Ya. Jadi penggabungan antara bulat sama pecahan biasa. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya bilangan pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal, example-nya seperti ini ya. 0,2, 0,25, 0,5, 0,75, etc. Nah, ini adalah contoh pecahan desimal ya. Kalau ada koma-komanya seperti ini, berarti dia pecahan desimal. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke subtopik number 6. Problem solving about fraction. Penyelesaian masalah tentang pecahan. Oke, example number 1. Nah, ini di modul ada ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa melihat di modulnya. Oke, bisa baca ya. A farmer, seorang petani, memiliki sepetak sawah. Ya. Kemudian ia mencangkul 1/4 bagian sawahnya. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? How many part? How many part yang dicangkul petani? Nah, caranya adalah answer. Nah, teman-teman di sini ada kata then he harsh again. Ya, kemudian ia mencangkul lagi. Ada kata mencangkul lagi. Berarti ada penambahan ya. Nah, berarti caranya 1/4 plus 2/4 ya. Kemudian berarti jawabannya adalah karena ini penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya saja yang dijumlahkan ya. 1 plus 2, 3. Terus penyebutnya tetap yaitu 4. Oke, so sawah yang telah dicangkul petani adalah 3/4 bagian sawah. Ya, 3/4 bagian sawah. Oke, lanjut number 4. Oke, number 4. Mother has 1/4 kilogram of eggs at home. Ya, ibu memiliki 1/4 kilogram telur di rumah. Ya, kemudian untuk persediaan ibu membeli lagi ya 1/4 kilogram telur. Nah, kemudian pulang dari kantor ayah membawakan 3/8 kilogram telur untuk ibu. How many kilogram total eggs ibu sekarang? Berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Berapa teman-teman? Nah, answer caranya adalah teman-teman perhatikan kata-kata see buy another. Ya, see buy another. Ibu membeli lagi. Ada kata ibu membeli lagi berarti ada penambahan ya.
Terus kemudian ada kata lagi father brings, artinya ayah membawakan. Ayah membawakan lagi untuk ibu. Berarti ada penambahan lagi ya. Oke, berarti caranya 1/4 plus 1/4 plus 3/8 ya. Oke, nah teman-teman, ini penyebutnya belum sama ya, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu 8 ya, karena yang paling besar adalah 8. Terus kemudian caranya bagaimana tadi? 8 dibagi 4 ya. 8 dibagi 4 2, 2 kali 1 2. Jadi 2. Oke, lanjutan 8 yang kedua ya. 8 dibagi 4 2 dikali 1 2. Oke, sekarang lanjutan yang ketiga. Sama-sama 8 nih ya. Berarti pembilangnya sama, yaitu 3. Oke. Nah, selanjutnya kita jumlahkan ya teman-teman. 2 plus 2 plus 3 ya. 2 plus 2 plus 3. How many? Oke, 7 ya. Oke, nah karena ini penyebutnya tetap, yaitu berapa teman-teman? 8. Iya, 8. So, jumlah telur ibu sekarang adalah 7 egg kilogram. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang number 3. Oke, number 3. Mother buy a pizza. Ya, ibu membeli pizza. Kemudian, ibu memotongnya menjadi 8 bagian sama besar. Dan memberikan 3 potong kepada tetangganya. Berapa bagian pizza yang tersisa? How many parts of the pizza are left? Berapa teman-teman? Nah, teman-teman lihat gambarnya ini. Ini adalah pizza yang dipotong menjadi 8. Kemudian di dalam cerita ini 3 potongnya diberikan kepada tetangga. Kalau diberikan berarti ada pengurangan ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada kata givers. Berarti memberikan kepada tetangga. Berarti ada pengurangan ya. Caranya adalah answer. Nah, caranya begini teman-teman. Satu pizza itu bisa menjadi 8/8 karena dipotong menjadi 8 ya. Satu pizza itu dipotong menjadi 8 bagian. Jadi menjadi 8/8. Oke. Nah, kemudian dikurangi 3 karena 3 potong diberikan kepada tetangga. Dikurangi 3/8. Oke, sekarang dikurangi ya teman-teman. Egg means 3. So 5 ya. Oke, karena ini penyebutnya sama 8 maka tetap 8 ya. Oke, jadi bagian pizza yang tersisa adalah 5/8. Oke, begitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekarang do the exercise in the following module theme 4 ya. Kerjakan latihan soal di dalam modul tema 4 berikut ini. A. Exercise 1 page 3. B. Exercise 2 page 4. C. Exercise 3 page 4 until 5. D. Exercise 4 page 5 sampai ke exercise 8 ya teman-teman, page 8 ya. Jadi teman-teman mengerjakan exercise 1 sampai exercise 8. Kenapa kok teman-teman harus mengerjakan ini? Karena exercise ini sebagai persiapan penugasan tema 4 ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mengerjakan ini, pasti teman-teman bisa mengerjakan penugasan tema 4. Gitu ya teman-teman ya. Oke guys, see you again. God bless you.